Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Modal people yang ada di rumah, kita bertemu lagi masih dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali nih dengan Pak Nurdin. Dan tentunya sudah ada dua pemateri. Siang ini sebetulnya menurut saya ini kolaborasi yang sangat epik. Ada guru olahraga, ditambah ada juga guru IPA. Mungkin modal people yang ada di rumah sudah tahu nih ya. Di sebelah kanan saya dulu mungkinnya Bu Rani ya. Siapa nih? Silakan Ibu. Ya, perkenalkan saya Ibu Tiana Azmi, mengajar IPA di SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Halo Bu Tiana. Halo. Kalau boleh tahu, Bu Tiana selaku wali kelas atau pendamping kelas mana? Saya selaku pendamping kelas dari Al-Farabi, 7 Al-Farabi ya. Halo Pak Nabi. Halo. Masya Allah ya. Selanjutnya nih di sebelah kiri Bu Rani ada siapa nih? Silakan Bapak. Ya, perkenalkan Anda semuanya. Nama Bapak Lukman. Ya, Bapak mengajar PJOK di kelas 8 dan kelas 9. Baik. Sama seperti pertanyaan yang ke Bu Tiana juga. Selain dari jadi guru, jadi apa lagi? Ya, Bapak selain mengajar di kelas 8 dan 9, Bapak juga menjadi pendamping kelas 7 Ibnu Sina ya, bersama dengan Halo. Bu Endah. Ya, Wah. Assalamualaikum Anda semuanya ya. Waalaikumsalam. Jadi Ibnu Sina dan semuanya. Wah, Masya Allah. Sudah ada dua wali kelas level 7. Tadi kita di awal juga sempat mengulas, ada guru olahraga, ada guru IPA. Tema hari ini pasti berkaitan dengan dua bidang studi tersebut. Apa sih Pak Nurdin temanya? Nah, tema hari ini betul ya Bu Rani. Tema hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Berkaitan tentang olahraga juga ya Bu Rani ya. Nah, mungkin kita langsung saja ya modal people yang ada di rumah, pola hidup sehat. Wah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan biar kita tetap bugar, tetap sehat. Nah, akan tapi modal people yang ada di rumah harus ketahui dulu nih sebelum ke pola hidup sehat yang baik. Tentu apa sih pengertian dari olahraga terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum Anda semuanya. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu ya apa sih pengertian dari olahraga itu ya. Jadi olahraga itu adalah suatu bentuk aktivitas fisik ya yang terencana dan terstruktur, yang dimana melibatkan gerakan tubuh ya yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, baik anak perempuan atau anak laki-laki, baik anak-anak atau remaja, dewasa, juga bisa dilakukan oleh yang sudah berusia tua ya, selama dia masih Kuat. bisa mampu. Kemudian untuk saat ini olahraga juga menjadi satu gaya hidup, lifestyle ya, baik di masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Itu mungkin yang bisa dijelaskan berkaitan dengan pengertian olahraga ya. Olahraga berhubungan dengan aktivitas gerakan yang biasa kita lakukan. Karena sekarang lagi pandemi, segala aktivitas dilaksanakan di dalam rumah. Nah, Pak Lukman tadi sudah disinggung, olahraga itu menjadi suatu gaya hidup juga. Betul. Kalau pandemi seperti sekarang ini, kira-kira olahraga apa yang cocok dilakukan di rumah? Baik, memang untuk saat ini kan kondisinya masih pandemik ya, tapi penting bagi kita untuk selalu menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan olahraga ya, baik dilakukan di rumah maupun di luar rumah. Untuk Anda semuanya, ada beberapa aktivitas fisik atau olahraga yang bisa dilakukan, seperti bisa melakukan jogging atau keliling-keliling komplek di rumah. Ya. Kemudian bisa juga berjalan kaki, kemudian juga kalau di rumah ada skipping, bisa sambil di rumah bermain skipping. Kemudian ya bisa juga dengan melakukan olahraga permainan, misalkan badminton, pingpong, dan berbagai olahraga lainnya yang memang Anda semuanya senang untuk melakukannya. Yang intinya apa? Biar tubuh kita selalu sehat dan bugar. Itu mungkin beberapa jenis yang bisa disampaikan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Nah, itu dia mendapat beberapa contoh yang harus dilakukan ketika olahraga tentunya ya, ketika dalam masa pandemi ini. Nah, tentunya mendapat people yang ada di rumah juga harus memanfaatkan nih ada di rumah, misalkan ada batu nih bisa diangkat juga ya sebagai Angkat batu, boleh kali ya. Barbel, bisa dibuat juga. Kayak DIY gitu ya, ada batu jadi marble. barbel. Nah, Jadi bisa olahraga masak yang juga. terukur ya, olahraga yang Yang terukur dan terencana pastinya olahraganya. Betul.
Tentu Atau- dengan olahraga tersebut juga harus dilakukan dengan rutin ya bulan Iya, ya. betul betul. Ya. Boleh pesankan ke anak-anak kalau bisa dalam 1 minggu meluangkan 3 kali lah dalam seminggu untuk berolahraga, bisa 30 menit atau sampai 1 jam. Ya sebagai ikhtiar kita untuk apa? Menjaga kesehatan dan kebugaran. Betul banget. Atau mungkin gini Pak, karena kan sekarang kita suasananya di rumah, kebanyakan tuh generasi muda lebih senang nonton YouTube ya, main gawai. Mungkin bisa kita sambil misalnya olahraga yoga atau Iya, misalnya betul, ada betul, beberapa betul, betul. panutan juga, Iya, misalnya atlet ada di YouTube. Nah, kita bisa Iya. nonton tayangannya di YouTube. Nah, kita praktik di Iya, rumah iya, ya. iya. Atau misalnya tadi boleh DIY, ada batu atau ada alat apapun mungkin ya, alat Seadanya, sederhana. Tapi dapat membantu memfasilitasi olahraga di rumah gitu. Betul kata Bu Rani, kan sekarang ada teknologi ya, ada media sosial, anak-anak bisa melihat sambil melihat YouTube, misalkan ada tayangan senam, ada senam apa yang menarik olahraga bisa kalian ikuti ya, itu. Workout Ya, workout, ada yoga, Betul. apa lagi ya, pilates ya, Bu. Ternyata banyak sekali. Mungkin Zumba, ya banyak ya. Ya selama olahraga itu apa Anda bisa mudah ikuti, kemudian terukur ya olahraga semuanya. Bu Tiana suka Zumba juga. enggak sih, workout biasa aja. Oh iya, nah itu dia yang harus dilakukan apa ya, beberapa contoh yang harus dilakukan ya, bukan harus ya, itu tips ya, Iya. mungkin lebih ke tips yang dilakukan oleh anak-anak muda people yang di rumah untuk berolahraga. Nah, setelah Pak Lukman menjelaskan jenis-jenis dari olahraga di saat pandemi, tentu ada manfaatnya nih. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat positif yang diraih dengan berolahraga? Dengan Jadi rutin ya. melakukan aktivitas olahraga itu banyak sekali memberikan manfaat untuk kita semua ya, baik manfaat secara fisik maupun secara psikologis ya. Misalkan secara fisik, Bapak akan jelaskan nih beberapa manfaat dari berolahraga. Wah, Yang pertama ya nih, olahraga bisa menjaga kestabilan berat badan nih. wah, Ini ya. Berat badan nih ya. Sebab olahraga dapat membakar kalori dan lemak ya. wah. Terdapat di dalam tubuh kita ya. Seseorang yang rutin melakukan kegiatan olahraga dapat memiliki bentuk tubuh yang ideal, terlihat segar, bugar dan lebih sehat. Itu manfaat yang pertama ya. Yang kedua, bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh kita nih, meningkatkan imunitas tubuh ya. Karena Terhindar dengan ya dari ini ya. karena dengan kita berolahraga itu tubuh itu menghasilkan hormon-hormon yang baik yang dipercaya memiliki peran untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, itu yang kedua, manfaat kedua dari olahraga. Dan ada yang ketiga nih. Nah, olahraga bisa meningkatkan kualitas tidur nih. Ya, jadi kualitas tidur kita nih. Ya. Yang terakhir, olahraga juga bisa meningkatkan kecerdasan otak ya. Dengan kita rutin berolahraga bisa meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak kita. Ketika kita menerima lebih banyak oksigen dan nutrisi, maka otak akan cenderung bekerja dengan baik. Tentunya ya. Itu beberapa manfaat ya dari olahraga. Di samping juga secara psikologis, dengan olahraga kita akan timbul perasaan senang ya, semangat, gembira dan sebagainya secara psikologis. Itu mungkin anak-anak semuanya yang bisa disampaikan. Ya. Ternyata banyak sekali manfaat ketika kita melakukan olahraga. Meskipun kenyataannya kadang terasa berat ya Bapak Ibu, Iya, mau olahraga, aduh males, mau olahraga apalagi selama di rumah ini, lebih baik nonton tayangan YouTube aja deh. Tapi ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, mulai dari rasa psikologis, bahkan biasanya kalau Ananda di rumah nih, aduh saya sulit tidur nih, biasanya bergadang malam-malam buka sosial media, ternyata salah satunya faktor kurang olahraga dapat mengakibatkan susah tidur dan lain-lainnya juga ya. Bu Dani, ini ya, kadang saya juga gini, ada niatan ingin olahraga. Untuk pertama nih, untuk hari pertama misalkan ya, saya rajin, mulai olahraga. Tetapi besoknya tuh kadang kan ya, aduh malas. Nah itu dia, harus dihindarkan ya sifat malas-malas seperti itu ya. Harus bisa konsisten ya, minimal betul tadi kata Pak Lukman ya, seminggu 3 kali ya dirutinkan ya, Bu Dani ya. Pokoknya ingat nih targetnya pengen apa ya, kita harus punya target, tujuannya biar tetap semangat dan konsistensi. Benar banget. Terkait dengan olahraga yang disampaikan oleh pakar di sekolah kita yaitu guru olahraga, ada juga nih di sini guru IPA. Bu Tiana mau nanya nih, apalagi selama pandemi ini kita kan harus menjaga kesehatan.
selain olahraga, adakah aktivitas lain agar tubuh kita tetap sehat? Ya baik, Bu Rani. Selain olahraga, ternyata yang perlu diperhatikan oleh kita selama pandemi ini agar tubuh tetap sehat itu yaitu menjaga asupan makanan, ya. Karena kenapa makanan itu salah satu kebutuhan utama ya bagi manusia, bagi makhluk hidup malah ya bagi semuanya. Lalu makanan juga menjadi asupan untuk tubuh kita baik dan juga otak kita. Ya kan kita selama pandemi ini belajarnya di rumah nih. Betul. Meskipun aktivitasnya berkurang tapi mungkin ada tugas tambahan atau yang lain sebagainya. Nah, untuk mendukung hal tersebut agar kita tetap siap ya dalam belajar, makanan juga harus dijaga. Seperti itu. Wah, itu sangat penting ya, makanya harus dijaga juga. Selain dari olahraga, makanan harus dijaga. Iya. Khawatir nanti kalau misalkan setelah olahraga terus makan, lama-kelamaan nanti perut kita hasilnya Iya. besar Tetap ya, harus gendut gitu. seimbang tapi ya. Betul. Ya betul deh. Nah, berkaitan dengan penjelasan ya tadi terkait makanan ya, tentang makanan. Lalu seberapa pentingkah kita memperhatikan asupan makanan untuk tubuh kita? Ya, jawabannya tentu sangat penting karena apa? Kita harus memastikan makanan yang masuk ke tubuh kita itu berkualitas. Tapi berkualitas di sini bukan maksud mahal ya. Nah, berkualitas di sini itu maksudnya harus seimbang gizinya, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, dan juga vitaminnya. Nah, kebanyakan ini pasti selama pandemi pasti kangen jajan-jajan gitu kan ya. Sebelah Ya, sebelah Jajanan cilok, depan cilok. sekolah kalau sekolah ya. Ya, mungkin sekarang kalau misalnya kita scroll di Instagram itu biasanya resep membuat cimol, resep membuat cilok gitu ya. Nah, itu boleh, mungkin sesekali boleh ya karena untuk mengobati rasa kangen kita, tapi tetap harus diseimbangi. Mungkin kalau setelah kita makan cimol, cilok, kita perbanyak makan buah. Terus proteinnya jangan lupa, dan jangan lupa juga ini biasanya jadi kebiasaan orang Indonesia itu kalau belum makan nasi gitu ya. Padahal karbohidrat itu bukan cuma dari nasi ya, kentang masih banyak. Terus beberapa buah-buahan juga ada yang mengandung karbohidratnya tinggi gitu. Jadi harus diseimbangkan. Seimbang. Jadi ternyata selain olahraga, dari segi IPA juga nih, Betul. makanan yang baik serta bernutrisi sangat penting sekali khususnya bagi tubuh kita. Gitu. Apalagi tadi benar kata Bu Tiana, apalagi kalau saat di rumah gini kadang kita suka banyak BM ya. Banyak maunya. Banyak mau ya, ingin makan yang Banyak asin, yang gurih, pokoknya yang di mulut tuh ya. Betul. Apalagi hujan-hujan ya. Ya, Wah, bakso di rumah. enak kayaknya. Oh, Bakso seblak ya. Ternyata boleh ya sesekali, asal ingat lagi kata Bu Tiana, diimbangi dengan makanan yang sehat. Menarik banget ya Bu Tiana. Ternyata di sekolah ini selain dari praktiknya ada Pak Lukman dengan olahraga. Dari segi teorinya juga ternyata dari ilmu IPA juga telah diajarkan juga ya beberapa. Nih, pertanyaan selanjutnya nih Bu Tiana. Tadi juga sempat diulas sih ya. Ada olahraga, ada makanan. Kira-kira tips makanan atau asupan yang cocok selama pandemi ini apa ya? Nah, untuk tips dan makanan yang cocok sebenarnya ini nyambung ke jawaban yang tadi ya. Yang pertama itu kita harus memastikan makan dengan komposisi lengkap. Komposisi lengkap itu apa? Ada karbohidratnya, ada protein, lemaknya, dan juga vitaminnya, asupan vitaminnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita usahakan makan lebih banyak buah dan sayur. Nah, mungkin bagi usia remaja ya, ibu juga pernah mengalami, aduh gak suka buah-buahan, aduh gak suka sayuran. Boleh ya, kita pilih aja, misal minimal pasti ada satu yang favorit banget gitu ya. Nah, kita bisa kreasikan nih, mumpung di rumah bisa sambil belajar masakan. Nah, kira-kira gimana caranya biar sayuran tersebut enak dimakan. Nah, kayak gitu. Jadi tetap dijaga, buah sama sayurnya harus banyak konsumsinya. Kemudian batasi, ada yang perlu dibatasi. Apa yang perlu dibatasi? Yaitu asupan lemak, gula, dan garam. Nah, ini biasanya agak terabaikan mungkin ya, karena ketika jajan kita nggak tahu nih
takaran gulanya segimana. Kemudian ketika masak, aduh ternyata garamnya terlalu banyak. Terlalu banyak garam juga tidak baik ya bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian lemak itu bukan cuma dari minyak loh. Ada beberapa makanan yang memang udah tinggi lemaknya dari awal. Belum yang melewati proses pemasakan, misalnya digoreng, itu otomatis tinggi lemaknya. Nah, mungkin bisa kita mulai batasi kapan kita makan gorengan. Nah, itu kan gorengan enak ya. Nah, Gorengan nih masuk yang berlemak berarti ya, karena digoreng. Masuk yang berlemak. Terus Setiap pagi bisa gorengan. Nah, suka ada nih, sarapannya gorengan aja enak anget-anget gitu ya sama teh manis. Nah, mungkin kalau misalnya boleh makan gorengan, tapi tehnya ya udah nggak usah pakai gula gitu ya. Mungkin disiasatinya seperti itu aja. Kemudian penuhi kebutuhan cairan. Ya, jangan lupa harus banyak minum. Nah, minumnya usahakan minum air putih saja. Kalau misalnya tapi kan kangen minum Thai tea gitu ya, terus minum boba, dan yang lainnya. Wah, berwarna ya. Ya. Air mineral ya Bu ya. Ya, kalau misalnya sesekali mungkin boleh, jangan terlalu sering saja. Dibanyakin saja minum air putih. Dan yang terakhir itu yang paling penting, menjaga kebersihan makanan. Nah, tapi mungkin kalau selama pandemi karena kita jadi jarang jajan juga ya, sebenarnya kemungkinannya makanan yang kita makan itu lebih bersih karena biasanya ya udah masak di rumah aja mungkin ya, seperti itu Bu Rani. Baik, itu dia penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Tiana dan Pak Lukman. Kemudian kita akan simak bersama pernyataan terakhir mungkin ya tentang pola hidup sehat. Ya, jadi Anda semuanya, ini boleh mulai ya? Boleh. Oke, jadi Bapak akan memaparkan ya, apa saja sih yang harus kita perhatikan ya sebelum kita berolahraga. Yang pertama, cek kondisi tubuh kita ya. Jadi sebelum kita berolahraga, pastikan tubuh dalam keadaan fit atau bugar. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat nih untuk berolahraga, baik pagi atau sore hari ya. Kemudian jangan lupa gunakan pakaian dan sepatu olahraga yang nyaman, yang sesuai. Yang keempat, jangan lupa sebelum olahraga lakukan dulu yang namanya apa? Pemanasan dulu ya, peregangan dulu biar tidak terjadi yang namanya cedera pada otot kita ya. Yang kelima, lakukanlah aktivitas olahraga disesuaikan dengan batas kemampuan kita, mulai dari intensitas ringan, sedang, secara bertahap ya. Kemudian yang keenam, setelah selesai berolahraga jangan lupa Anda semuanya melakukan pendinginan ya, dengan tujuan untuk mengembalikan detak jantung ke kondisi normal dan mengatur kembali laju pernapasan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa memperhatikan asupan minuman ya. Dengan mendapatkan air mineral setelah berolahraga, maka tubuh akan mendapatkan kesegaran kembali sehingga kelelahan pun dapat hilang ya, jadi bugar lagi badan Betul. kita. Juga memperhatikan asupan minuman. Dengan mendapatkan air mineral setelah berolahraga, maka tubuh akan mendapatkan kesegaran kembali sehingga kelelahan pun dapat terhindarkan. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum berolahraga. Ya, itu aja Bu Rani, Pak Nurdin. Terima kasih Pak Lukman. Ternyata olahraga kaitannya cukup erat sekali dengan makanan ataupun minuman. Apalagi tadi seperti yang disampaikan Pak Lukman, kita harus pemanasan, lalu kita berolahraga. Betul. Dan harus pendinginan juga, tentunya dengan memperhatikan jumlah asupan makanan atau minuman agar tidak dehidrasi. Iya, betul. Bu Tiana nih, olahraga tadi udah dikupas tuntas. Iya. Kalau dari segi pola makanan nih, adakah tips atau misalnya tadi pernyataan terakhir dari Bu Tiana mengenai pola asupan makanan? Ya, untuk tips mungkin ya terakhir, karena tadi kita membahas mengenai kita makan itu harus seimbang, ada tipsnya nih yang mudahnya. Sebenarnya ini juga merupakan panduan dari Kementerian Kesehatan. Kalau kita mau makan, kita kan pasti pakai piring nih. Nah, kita partisi ya, isinya itu setengah piring, isinya itu berisi sayuran dan buah-buahan. Boleh keduanya boleh campur mungkin ya, atau boleh salah satunya. Kemudian seperempatnya itu protein, baik protein nabati atau hewani, dan seperempatnya lagi itu karbohidrat. Ya, jadi itu sebenarnya makan yang seimbang itu seperti itu. Jadi bukan banyak nasinya nih, tapi nasinya itu cuma seperempat, karbohidratnya itu seperempat. Gitu aja mungkin. Wah,
tentu ada porsi-porsi yang harus diimbangi juga ya, untuk nasi karbohidratnya, kemudian untuk sayurannya juga ya Bu Tiana harus sesuai tentunya. Kalau misalkan kita ingin hidup sehat, ikuti dengan porsi-porsi yang telah ditentukan oleh Bu Tiana tentunya ya. Baiklah Bu Rani, tidak terasa ternyata sudah di penghujung acara nih Muda People untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi ya Bu Rani ya, dengan tema-tema selanjutnya, tentu dengan pemateri yang akan berbeda kembali ya. Ya, sampai jumpa kembali untuk Muda People yang ada di rumah dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.